Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ajkia Marwah dengan NPM 104230111. Di sini saya akan memaparkan penjelasan materi berikut dengan contoh studi kasus dan juga penyelesaiannya untuk tugas EAS mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Praktikum 2. Nah, yang pertama yang pastinya ada pengertian dalam ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Sedangkan dalam perseroan terbatas, ekuitas ini sangat mencerminkan kepemilikan para pemegang saham dalam perusahaannya. Nah, yang pastinya di dalam ekuitas terdapat beberapa komponennya. Yang pertama ada modal saham. Modal saham ini terbagi menjadi dua, antara modal dasar dan juga modal yang disetor. Nah, modal dasar itu merupakan jumlah maksimal yang si sahamnya itu boleh diterbitkan ataupun ditetapkan dalam akta pendirian. Nah, yang kedua tadi ada modal disetor. Di mana ini bagian modal terbesar, modal dasarnya yang sudah dibayar oleh pemegang saham. Nah, yang kedua ada agio atau disagio saham, di mana agio ini merupakan selisih lebih harga jual saham di atas nominal nilainya. Lalu yang keduanya ada disagio. Nah, disagio ini merupakan selisih kurang harga jual saham di bawah nilai nominal, dan ini biasanya jarang terjadi gitu. Lalu yang ketiga ada laba ditahan atau retained earning, di mana ini merupakan keuntungan bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen ataupun digunakan untuk operasional atau investasi perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada pendapatan kompresif lainnya seperti keuntungan atau kerugian akibat selisih kurs dan repulasi aset tetap. Lalu yang terakhir ada saham treasury. Nah, saham treasury ini merupakan saham yang dibeli kembali oleh perusahaan dari pasarnya. Ini mengurangi total ekuitas. Lalu yang selanjutnya yang ada jenis-jenis sahamnya. Jenis saham ini terbagi menjadi dua, yaitu saham preferen dan juga saham biasa. Saham biasa ini ataupun common stock yaitu merupakan hak suara dalam RUPS dan juga dividen tidak tetap atau bergantung ke laba. Nah, sedangkan saham preferen ini atau preferred stock itu merupakan dividen tetap, contohnya misalkan 5% per tahun. Lalu prioritas pembayaran saat likuidasi dan juga biaya non-voting. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan contoh studi kasus dan juga penyelesaiannya, di mana pada contoh soal ini merupakan PT Maju Jaya yang didirikan pada tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ini ada modal dasar perusahaan sebesar 1 juta lembar saham dengan nilai nominalnya sendiri yaitu Rp1.000 per saham. Nah, yang kedua ada modal yang ditetapkan dan disetor adalah 600 lembar saham, di mana dari jumlah tersebut 400 lembarnya sudah dibayar penuh secara tunai dan juga 200 lembarnya sisanya dibayar dengan kendaraan senilai 250 juta. Nah, yang ketiga ada perusahaan menjual 50 lembar saham tambahan dengan harga Rp1.200 per lembar pada bulan Maret 2025. Lalu yang keempat, pada bulan April perusahaan membagikan dividen tunai sebesar 50 juta. Lalu yang kelima ada laba bersih pada tahun 2025 itu sebesar Rp300 juta. Nah, maka untuk pernyataan soal tersebut dapat dikerjakan beberapa soal, yaitu buatlah jurnal untuk setiap transaksinya yang ada di atas. Lalu yang kedua, hitung total ekuitas akhir tahun 2025. Dan yang ketiga yaitu membuat ringkasan posisi ekuitas pada akhir tahun. Nah, maka untuk penyelesaian ketiga soal tersebut, yang pertama yaitu melakukan pencatatan setiap transaksi, yaitu pencatatan jurnal, di mana pencatatan jurnal seperti pada gambar ini yang pertama itu melakukan pencatatan pada bulan Januari 2025, yaitu melakukan pencatatan modal tunai. Nah, di mana
kas bertambah di debit sebesar 400 juta, lalu kendaraan di debit juga sebesar 250 juta. Nah, maka modal sahamnya yaitu 600 juta di sebelah kredit. Lalu yang kedua, pada bulan Maret 2025 yaitu melakukan pencatatan atas penjualan saham tambahan. Nah, di mana di debitnya yaitu merupakan kas bertambah sebesar 60 juta, lalu di kreditnya yaitu modal saham sebesar 50 juta dan agio sahamnya sebesar 10 juta. Di mana agio saham ini merupakan selisih antara kas dan modalnya. Lalu yang ketiga, melakukan pencatatan di bulan April yaitu melakukan pembagian dividen, di mana debitnya itu laba ditahan sebesar 50 juta dan juga kas di kredit sebesar 50 juta. Lalu pencatatan yang keempat yaitu ada pada bulan Desember 2025 yaitu melakukan pencatatan pengakuan laba bersih, di mana laba tahun berjalannya sebesar 300 juta rupiah yaitu berada di sebelah debit dan laba ditahannya berada di sebelah kredit sebesar 300 juta rupiah. Itu untuk pencatatan nomor 1 yaitu atas transaksi pencatatan jurnal. Lalu yang kedua yaitu melakukan perhitungan total ekuitas akhir tahun, di mana seperti pada gambar di dalam komponennya ada modal saham, agio saham, laba ditahan dan juga total ekuitasnya. Nah, dengan total keseluruhan 910 juta dari modal saham, agio saham dan juga laba ditahan. Nah, yang terakhir yaitu membuat ringkasan ekuitas akhir tahun. Nah, di mana seperti pada gambar ekuitasnya terdapat seperti ada modal saham yang disetor, lalu agio saham dan juga laba ditahan. Masing-masing dengan nominal modal sahamnya 650 juta, lalu agio sahamnya 10 juta dan laba ditahannya sebesar 250 juta. Maka total ekuitasnya yaitu ada pada 910 juta. Itu untuk melakukan pencatatan atas ringkasan ekuitas akhir tahun 2025. Mungkin sekian dari materi yang bisa saya sampaikan dan juga mengenai contoh studi kasus dan juga penyelesaiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian materi ataupun kesalahan penyampaian dalam contoh studi kasus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.